Informasi lainnya. Betul, kemarin aku tuh ceritanya? seneng banget karena kemarin ngebahas investasi. Pokoknya sesuatu yang berbau cuan, aku suka banget. Cuan, aku juga suka. Betul, nah kemarin investasinya adalah emas. Kita masih sedikit ngebahas soal emas nih, inliners. Di mana harga emas kita tahu saat ini sudah naik banget dari tahun lalu sekitar 600.000, bahkan Januari 700.000. Nah sekarang sudah 915, 918.000 ya kan. Tapi trennya memang sedikit menurun jika dibandingkan dengan bulan Juli, Agustus 2021. Nah ngomong soal emas, kita nggak akan bisa lepas dari yang namanya apa? Harta karun. Harta karun. Soalnya kalau benar misalnya kita sekali. nemu harta karun, itu kita langsung kaya raya. Kalau misalnya kita investasi emas yang awalnya cuma harganya 500.000 jadi 1 juta, kalau misalnya kita investasi banyak, kita pun akan jadi kaya Untung raya. banyak ya nggak sih? Dan ini kayak cerita Alibaba yang menemukan gua berisi harta karun milik para penyamun. Apalagi belum lama ini Presiden Joko Widodo juga membuka peluang untuk investasi harta karun bawah laut. Walaupun ada pro dan kontra terkait dengan dibukanya investasi ini. Nah seperti apa sih sebenarnya eksplorasi untuk harta karun di bawah laut? Kita lihat Pak. Kita lihat. Inliners, pernah nggak sih kebayang lagi gali tanah terus nemu setumpuk harta karun? Wih, ngimpi kali ya. Nah, belum lama ini nih, seorang bocah di Lumajang, Jawa Timur benar-benar menemukan harta karun yang bentuknya mirip dengan pusaka. Awalnya, Soleh Hadi, warga desa Selok Awar-Awar Lumajang yang baru berusia 12 tahun, sedang bermain bersama teman-temannya di pekarangan. Tidak disangka, Soleh menemukan puluhan benda mirip pusaka yang terbuat dari kuningan. Setelah sempat dibawa pulang, Soleh akhirnya menyerahkan puluhan benda pusaka ini ke balai desa. Duh, seperti biasa ya inliners, penemuan ini sontak membuat warga heboh dan berbondong-bondong mendatangi balai desa Selok Awar-Awar. Total terdapat 31 benda berbentuk keris, semar, dan cambuk yang ditemukan Soleh Hadi. Kita nanti koordinasikan dengan pihak Purbakala Kabupaten. Ini sekitar 21 macam. Hingga kini, Museum Daerah Kabupaten Lumajang akan melakukan survei lapangan untuk melihat keaslian benda pusaka yang ditemukan. Kalau kami sih biasanya dari ilmu arkeologi biasanya kita lebih kepada temuannya di mana, kemudian keasliannya itu dilihat dari juga letak dari temuan tersebut. Nah, benar itu inliners, emang seharusnya dilakukan proses verifikasi atas keaslian dari barang temuan ini. Lain lagi cerita dari Palembang, ada beberapa warganya yang memang khusus mencari harta karun di dasar Sungai Musi. Asmadi salah satunya, ia adalah penyelam tradisional dari Pulau Kemarau. Berawal dari banyaknya orang tertarik dan membeli barang antik yang ditemukan dari Sungai Musi, Asmadi pun tertarik mencoba menjadi penyelam yang memburu barang antik bernilai tinggi. Bermodal mesin penyedot pasir dan kompresor, Asmadi akan mencari lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah. Biasanya tempat atau rute bersejarah terdapat bangkai kapal yang karam. Sebenarnya bagaimana peraturan yang ada perihal harta karun di Indonesia? Nah, sebenarnya belum lama ini pemerintah telah membuka peluang perihal investasi harta karun di bawah laut. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerapkan beberapa syarat untuk para investor dapat mengangkat harta karun dari perairan Indonesia. Syarat izinnya datang sama kita. Kita akan kasih tahu gimana sih caranya untuk kamu bisa ambil itu. Memenuhi itu untuk dapatkan izin, itu maksudnya. Jadi tidak langsung masuk OSS lalu kemudian izin didapatkan. Enggak, harus ada syarat-syarat notifikasi. Yang saya yakinkan bahwa syarat-syaratnya itu juga tidak gampang. Sebelum ditetapkan sebagai bidang usaha yang dibuka, pencarian harta karun maupun muatan benda kapal tenggelam merupakan bidang usaha yang tertutup. Artinya, setiap orang yang menemukan harta karun wajib melaporkannya kepada negara. Karena benda-benda temuan ini merupakan benda cagar budaya. Keputusan pemerintah membuka peluang investor lokal dan luar negeri untuk mengangkat harta karun dari perairan Indonesia menuai kontroversi. Salah satunya dari mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti. Melalui akun Twitternya, Susi meminta agar harta karun dalam laut ini diangkat dan dikelola oleh pemerintah. Karena menurut Susi, Indonesia sudah banyak kehilangan benda-benda bersejarah.
Kalau tadi ngomongin soal harta karun yang terpendam nih, Ror. Cukup harta karun aja yang terpendam ya, jangan perasaan kita nih yang terpendam. Perasaan harus keluar ya. Iya, Oke, benar. boleh deh, boleh. Tapi ngomong-ngomong soal harta karun, aku tadi setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Bu Susi Pujiastuti ya, bahwa eksplorasi harta karun sebaiknya dilakukan oleh pemerintah sendiri ataupun sumber daya yang kita punya sendiri, karena sudah banyak benda bersejarah yang hilang. Dan kita takutnya juga nanti bisa merusak lingkungan kalau eksplorasinya terlalu masif. Tapi ini berasa nggak sih, Ror, kalau di studio ini sekarang kayaknya dingin banget Kedinginan ya. banget, apalagi Teman-teman Jakarta. pakai jas, ya nggak Apalagi sih? Jakarta lagi hujan Lagi banget hujan dari nih, kemarin, ditambah ya kan? AC studio tuh kayaknya, wah, kayaknya Dingin dingin benar-benar banget, menggigil ya. gitu ya nggak sih? Dan pastinya nih kalau lagi dingin-dingin kayak begini, itu enak banget makan yang panas-panas. habis Benar. siaran, ya Nah, nggak salah satu sih? opsi yang paling menarik adalah mie. Nah, Ya. kita akan kasih beberapa opsi mie dari Jepang, yakni udon, dan juga Korea Selatan ramyeon bacanya. Ramyeon. Iya. Kita Nggak lihat apa-apa. banget. Ini Kita bukan orang hampir Korea ya. hampir mirip, tapi ternyata beda banget. Udon dan ramyeon. Wow, ini enak banget ya. Nah, nanti kita akan lihat apa sih bedanya udon dan ramyeon. Yuk, sesaat lagi. Laper.